Oke, udah ya berarti. Oke, langsung mulai aja, Jin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan mengenai materi dari kelompok kami. Oke, sebelumnya saya izin share screen. Nah, ini kami dari kelompok 5. Di sini pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai pengelolaan interaksi belajar dan mengajar. Sebelumnya masuk kan ya? Iya, masuk. Bentar. Oke, next. Nah, di sini kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Dinda Roshida. Di sini ditemani sama teman saya. Yang pertama ada Herma, terus ada Jasmine, terus ada Ripka Marintan, dan yang terakhir itu ada Kalia Wulan Lestari. Oke, next. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai 7 sub materi. Yang pertama itu mengenai tujuan pengelolaan, yang kedua itu materi pembelajaran, yang ketiga itu kegiatan belajar mengajar, yang keempat itu metode pembelajaran, yang kelima itu media pembelajaran, yang keenam itu sumber pembelajaran, dan yang terakhir itu mengenai evaluasi pengajaran. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yang lain. Ya, terima kasih Dinda. Saya akan menjelaskan tentang tujuan pengelolaan. Jadi next. Ya, ini ada 2 tujuan. Yang pertama tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum ini sebagai suatu statement umum yang memberikan gambaran dan arahan yang akan dituju. Arahannya itu yang akan dituju itu menjadi pangkal tolak, ide, dan inspirasi serta pengarahan. Sifat umum dan luas ini dari Ains mengharuskan untuk dijabarkan atau dijelaskan secara nyata dan juga terarah. Maka dikenal dengan istilah goals. Goals lebih menyatakan suatu aktivitas dari satu rumusan Ains ini dapat dijabarkannya dan dikembangkannya beberapa rumusan goals. Goals ini lebih bersifat operasional, praktis, dan realistik daripada Ains. Kemudian tujuan khususnya dalam gambaran khusus tertulis suatu kegiatan peserta didik dapat menjalani interaksi pengajaran yang kegiatannya tertulis dalam tujuan khusus ini sering dinyatakan dalam bentuk perbuatan yang dalam istilah lainnya disebut behavior. Dalam memantapkan rumusan tujuan khusus, maka berhubungan dengan 2 hal yaitu kesesuaian dan juga kegunaan. Istilah kesesuaian ini menunjukkan bahwa tujuan khusus harus sesuai dengan keadaan dan masalah yang dihadapi. Sedangkan istilah kegunaan ini menunjukkan bahwa tujuan khususnya ini mesti berguna serta mencerminkan nilai dari kegunaan dalam interaksi pengajarannya. Kemudian bisa di next. Ya, ini juga tujuan pengelolaan yang ada 4. Yang pertama tujuan pendidikan, yaitu bersifat umum maupun khusus. Umumnya ini berkisaran pada 3 jenis nih. Ada afektif, kemudian psikomotorik, dan kognitif. Nah, kita bahas kognitif dulu, yaitu tujuan yang berhubungan dengan pengertian dan pengetahuan. Ini pengertian dan pengetahuan ya. Kemudian tujuan afektifnya berhubungan dengan usaha merubah minat, setiap nilai, dan alasannya.
alasannya kenapa kayak gitu. Kemudian tujuan psikomotorik. Tujuannya ini yang berkaitan dengan keterampilan-keterampilan dengan menggunakan alat indera. Ini lebih ke tujuan psikomotorik, lebih ke prakteknya kayak gitu. Ini tujuan dari pengelolaannya yang bersifat pendidikan kayak gitu. 3 ini. Terima kasih. Selanjutnya akan diteruskan oleh kelompok saya yang lainnya. Ya, selanjutnya itu ada materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Nah, materi pembelajaran ini menempati posisi yang sangat penting dari seluruh kurikulum yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran. Nah, sasaran tersebut harus sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Nah, pada materi pembelajaran ini ada beberapa jenis materi pembelajaran. Yang pertama itu ada jenis materi pembelajaran fakta. Nah, jenis materi pembelajaran fakta ini adalah segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran, meliputi nama-nama objek, peristiwa, lambang, nama tempat, nama orang, dan lain sebagainya. Yang kedua, itu ada materi pembelajaran konsep, yaitu segala yang berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran, meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat, inti, dan sebagainya. Yang ketiga ada materi pembelajaran prinsip. Materi pembelajaran prinsip ini adalah berupa hal-hal pokok dan memiliki posisi terpenting yang meliputi dalil, rumus, paradigma, teori, serta hubungan antar konsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat. Nah, yang keempat ini ada materi pembelajaran prosedur, yang merupakan langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam melakukan suatu aktivitas dan kronologi suatu sistem. Nah, yang terakhir itu ada materi pembelajaran sikap atau nilai, yang merupakan hasil belajar dari aspek sikap. Contohnya itu seperti pemanfaatan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan, yaitu pengertian lingkungan, komponen ekosistem lingkungan hidup sebagai sumber daya, pembangunan berkelanjutan. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu ada prinsip-prinsip penentuan materi pembelajaran. Nah, prinsip-prinsip yang dijadikan dasar dalam penentuan materi pembelajaran ini adalah yang pertama ada relevansi atau kesesuaian. Nah, materi pembelajaran ini hendaknya relevan dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, jika kemampuan yang diharapkan dikuasai peserta didik berupa menghafal fakta, maka materi pembelajaran yang diajarkan harus berupa fakta, bukan konsep atau prinsip ataupun jenis materi lain. Nah, yang kedua ada konsistensi. Nah, jika konsistensi dasar yang harus dikuasai peserta didik ada 2 macam, maka materi yang diajarkan juga harus meliputi 2 macam. Yang ketiga ada adekuensi atau kecukupan. Nah, materi yang diajarkan ini hendaknya cukup memadai dalam membantu peserta didik menguasai kompetensi belajar yang diajarkan. Nah, materi ini tidak boleh terlalu sedikit ataupun terlalu banyak. Jika terlalu sedikit, maka kurang membantu tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebaliknya, jika terlalu banyak, maka akan mengakibatkan keterlambatan dalam pencapaian target kurikulum. Boleh di next. Nah, selanjutnya ini ada cakupan materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran ini tuh terdiri dari aspek kognitif, terus juga aspek keluasan materi, serta aspek kecakupan atau memadainya cakupan materi yang juga perlu diperhatikan. Nah, aspek kognitif ini
Oh iya, mohon maaf ya teman-teman, mungkin Hermanya lagi ada kendala, bisa kita tunggu sebentar kali ya. Itu Ya, udah Dinda. maaf tadi ya report netting. Oke, yang kedua tadi tuh keluasan materi. Nah, keluasan materi ini tuh berarti menggambarkan seberapa banyak materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran. Nah, kedalaman materi ini menyangkut rincian konsep-konsep yang terkandung di dalamnya yang harus dipelajari oleh peserta didik. Nah, yang ketiga itu ada kecakupan atau memadainya cakupan materi. Nah, memadainya cakupan aspek materi pembelajaran akan sangat membantu tercapainya penguasaan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Nah, cakupan ini perlu ditentukan untuk mengetahui apakah materi yang akan diajarkan terlalu banyak, terlalu sedikit, atau telah memadai, sehingga terjadinya kesesuaian dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu ada langkah-langkah guru menyampaikan materi. Nah, ada beberapa langkah utama yang harus diperhatikan oleh guru untuk menyampaikan materi pelajaran dengan baik. Nah, yang pertama itu ada memperoleh perhatian siswa. Nah, perhatian ini adalah kunci masuknya setiap informasi ke dalam pikiran seseorang. Oleh karena itu, guru harus memastikan bahwa siswa telah cukup berkonsentrasi. Nah, pada pelajaran sebelumnya, pada pelajaran sebelum mulai mengajar. Nah, menyampaikan tujuan harus membuat siswa tertarik atau merasa bahwa yang akan guru sampaikan adalah sesuatu yang penting. Nah, yang kedua ini ada menyampaikan advance organizer. Nah, advance organizer ini adalah sesuatu yang dapat menggambarkan materi yang akan disampaikan oleh guru secara sederhana. Nah, hal ini akan mempermudah pikiran siswa untuk membayangkan secara garis besar apa yang bakal ia terima dari guru. Nah, sebaiknya advance organizer ini diambil dari sesuatu yang telah diketahui oleh siswa sebelumnya, seperti kehidupan sehari-hari mereka. Yang ketiga ini ada menyampaikan materi pembelajaran. Nah, dalam menyampaikan materi pembelajaran ini ada beberapa kunci dari proses penyampaian materi pembelajaran, yaitu kejelasan, penggunaan contoh, dan ada transisi dan juga antusiasme guru. Nah, yang keempat itu ada mengecek pemahaman siswa. Nah, mengecek pemahaman siswa ini sebaiknya tidak ditanyakan secara langsung, tetapi dengan memberikan pertanyaan terkait dengan ide-ide utama materi yang baru saja ia sampaikan. Nah, teknik lainnya itu adalah dengan meminta siswa untuk menyimpulkan materi secara bergantian. Sebelum akhirnya, guru juga menyimpulkan di sesi paling akhir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman yang lain. Ya, selanjutnya ada kegiatan belajar mengajar. Boleh di next. Ya, pengertian kegiatan belajar mengajar. Arti belajar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri yaitu secara etimologis memiliki arti berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Definisi ini memiliki pengertian bahwa belajar adalah sebuah kegiatan untuk mencapai kepandaian atau ilmu. Belajar merupakan proses manusia untuk mencapai berbagai macam kompetensi, keterampilan, dan sikap. Belajar dimulai sejak manusia lahir sampai akhir hayatnya. Menurut Syaiful dan Aswan, bahwa belajar mengajar adalah suatu kegiatan yang bernilai edukatif. Nilai edukatif mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dengan anak didik. Interaksi yang bernilai edukatif dikarenakan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelum pengajaran dilakukan. Guru dengan sadar merencanakan kegiatan pengajarannya secara sistematis dengan memanfaatkan segala sesuatunya guna kepentingan pengajaran. Maka itu, mengajar juga harus memperhatikan perbedaan tingkatan. Boleh di next? Selanjutnya ada pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Ada 5 pelaksanaan kegiatan dalam belajar mengajar. Yang pertama ada merencanakan pengelolaan kelas. Yaitu dengan merencanakan pengelolaan kelas yang dimaksud dengan mengkoordinasi
apakah pertama seperti misalnya absen, mengabsen atau mengecek kehadiran mengecek kehadiran kelengkapan siswa sebagai peserta didik dalam ruang kelas. Nah, yang kedua itu merencanakan pengorganisasian bahan atau materi yang akan kita ajarkan pada pertemuan yang sedang dilaksanakan. Yang kedua itu merencanakan pengelolaan kegiatan bahan mengajar. Seperti entah video, entah guru tersebut menentukan pengelolaan kegiatan belajar mengajar dalam penyampaian bahan yang sebelumnya itu seperti apa. Yang keempat itu merencanakan penggunaan sumber belajar. Di sini peran guru dalam menentukan sumber belajar itu dapat berupa melalui buku LKS, buku paket, atau sumber belajar lainnya. Yang kelima itu merencanakan penilaian seperti testing, evaluasi, atau remedial. Boleh di next. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pembelajaran. Prinsip-prinsip pembelajaran adalah kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dengan maksud untuk mencapai tujuan pembelajaran. Agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif, efisien, dan menarik guru, perlu memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran. Beberapa prinsip pembelajaran, diantaranya yang pertama ada prinsip motivasi, yaitu guru harus senantiasa memberikan motivasi kepada siswa agar tetap memiliki gairah dan semangat yang tinggi dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Yang kedua ada prinsip latar atau konteks, di mana guru perlu mengenal siswa secara mendalam, menggunakan contoh, memanfaatkan sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar, dan memaksimalkan semaksimal mungkin untuk menghindari pengulangan-pengulangan materi pengajaran yang sebenarnya tidak terlalu penuh atau perlu bagi anak didiknya. Yang ketiga ada prinsip keterarahan, yaitu setiap akan melakukan kegiatan pembelajaran, guru harus merumuskan tujuan secara jelas, menetapkan bahan dan alat yang sesuai, serta mengembangkan strategi pembelajaran yang tepat. Selanjutnya ada prinsip hubungan sosial, yaitu dalam kegiatan belajar mengajar, guru perlu mengembangkan strategi pembelajaran yang mampu mengoptimalkan interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, guru dengan siswa dan lingkungan, serta interaksi dengan banyak arah. Selanjutnya ada prinsip belajar sambil bekerja, yaitu dalam kegiatan pembelajaran, guru harus banyak memberi kesempatan kepada anak didiknya untuk melakukan praktek atau percobaan, atau menemukan sesuatu melalui pengamatan, penelitian, dan sebagainya. Selanjutnya ada prinsip individualis, yaitu guru perlu mengenalkan kemampuan awal dan karakteristik setiap anak didiknya secara mendalam, baik dari segi kemampuan maupun ketidakmampuannya dalam menyerap materi pembelajaran. Kecepatan maupun kelambatan dalam menerima materi dari pembelajaran yang sedang dilakukan ataupun perilakunya, sehingga setiap kegiatan pembelajaran dari masing-masing peserta didik mendapat perhatian dan perlakuan yang sesuai dengan individu peserta didik masing-masing. Selanjutnya ada prinsip menemukan atau research. Guru perlu mengembangkan strategi pembelajaran yang mampu memancing anak didiknya untuk terlihat secara aktif baik fisik, mental, sosial, ataupun emosional. Yang terakhir ada prinsip pemecahan masalah, yaitu guru hendaknya sering mengajukan berbagai persoalan atau problem yang ada di lingkungan sekitar, mengangkat beberapa permasalahan sosial, dan anak didik dilatih untuk merumuskan, mencari data, menganalisis, serta memecahkan masalah tersebut sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Boleh di next. Boleh di next, Dinda. Ya, selanjutnya yang keempat ada metode pembelajaran. Boleh di next, Din. Ya, ada pengertian metode pembelajaran. Metode berasal dari bahasa Inggris
yaitu metode yang berarti cara. Dalam bahasa Indonesia menjadi metode yang berarti cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud atau dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan bahwa kata pembelajaran berasal dari kata ajar yang berarti petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui atau dituruti. Sedangkan pembelajaran berarti proses, cara, perbuatan untuk menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Selanjutnya, berikut adalah macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama ada metode ceramah. Metode ceramah sudah sejak lama digunakan oleh para guru dengan alasan keterbatasan waktu dan buku teks. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan menganggap metode ceramah sebagai metode belajar mengajar yang mudah untuk digunakan. Kecenderungan ini bertentangan dengan kenyataan bahwa tidak setiap guru dapat menggunakan metode ceramah dengan benar dan baik. Metode ceramah bergantung kepada kualitas personalitas guru, yakni seperti suara, gaya bahasa, sikap, prosedur, kelancaran, kemudahan bahasa, dan keteraturan guru dalam memberi penjelasan yang tidak dapat dimiliki secara mudah oleh setiap guru. Metode ceramah adalah suatu cara mengajar atau penyajian materi melalui penuturan dan penerapan lisan oleh guru kepada peserta didiknya. Agar peserta didik secara efektif dalam proses pembelajaran yang menggunakan metode ceramah, maka siswa perlu dilatih pengembangan keterampilan berpikir untuk memahami suatu proses dengan cara pengajuan pertanyaan, memberikan tanggapan, atau mencatat penalaran secara sistematis. Dari definisi metode ceramah di atas, dapat kita definisikan bahwa metode ceramah sebagai sebuah bentuk interaksi belajar mengajar yang dilakukan melalui penjelasan dan penuturan secara lisan oleh guru terhadap sekelompok peserta didiknya. Berdasarkan definisi metode ceramah, dapat dimengerti jika guru akan menjadi pusat atau titik tumpuan keberhasilan dari metode ceramah tersebut. Boleh di next? Ya, selanjutnya ada metode diskusi. Metode diskusi adalah suatu kegiatan kelompok untuk memecahkan suatu masalah dengan maksud untuk mendapat pengertian bersama yang lebih jelas dan lebih teliti tentang sesuatu, untuk merampungkan suatu keputusan secara bersama. Dalam diskusi, setiap orang diharapkan memberikan sumbangan atau memberikan tanggapan hasil pemikiran sehingga seluruh kelompok kembali dengan pemahaman yang sama dalam suatu keputusan atau kesimpulan. Menurut Gay dan Berliner mengemukakan bahwa metode diskusi sungguh-sungguh terbuka atau bervariasi pengertiannya. Ini merupakan suatu indikasi betapa sulitnya mendefinisikan metode diskusi secara tepat. Dari hal tersebut, diutarakan bahwa metode diskusi merupakan suatu kegiatan di mana sejumlah orang membicarakan secara bersama-sama melalui bertukar pendapat tentang suatu topik atau permasalahan, atau mencari jawaban dari suatu permasalahan berdasarkan semua fakta yang memungkinkan untuk pemecahan masalah tersebut. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hermania. Terima kasih. Ya, baik, selanjutnya ada metode kelompok. Nah, kerja kelompok merupakan salah satu metode belajar mengajar yang memiliki kadar CBSA yang tinggi. Nah, metode kerja kelompok ini menuntut persiapan yang jauh berbeda bila dibandingkan dengan format belajar mengajar ekspositorik. Nah, bagi mereka yang sudah terbiasa dengan strategi ekspositorik, memerlukan waktu untuk berlatih menggunakan metode kerja kelompok. Istilah kelompok dapat diartikan sebagai bekerjanya sejumlah siswa, baik sebagai anggota kelas secara keseluruhan atau sudah terbagi menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil, untuk mencapai suatu tujuan tertentu secara bersama-sama. Nah, selain itu,
Kerja kelompok juga ditandai oleh beberapa hal. Yang pertama itu adanya tugas bersama. Yang kedua, pembagian tugas dalam kelompok. Dan yang ketiga, adanya kerjasama antara anggota kelompok dalam penyelesaian tugas kelompok. Nah, pengertian metode kerja kelompok yang demikian membawa konsekuensi kepada setiap guru yang akan menggunakannya. Konsekuensi tersebut adalah guru harus benar-benar yakin bahwa topik yang dibicarakan layak untuk digunakan dalam kerja kelompok. Tugas yang diberikan kepada kelompok hendaknya dirumuskan secara jelas. Dalam pemakaian metode kerja kelompok, tugas yang diberikan dapat sama untuk setiap kelompok atau berbeda-beda tetapi saling mengisi untuk setiap kelompok. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada metode campuran. Metode elektik yaitu cara menyajikan bahan pelajaran di depan kelas dengan melalui macam-macam kombinasi beberapa metode. Misalnya metode ceramah dengan metode diskusi, bahkan dengan metode demonstrasi sekaligus dipakai atau diterapkan dalam suatu kondisi pengajaran. Nah, oleh karena itu, metode ini dari unsur-unsur yang terdapat dalam metode-metode lainnya. Nah, dalam praktiknya, metode campuran ini dapat diterapkan seorang guru dalam suatu situasi pengajaran di depan kelas dengan mempersiapkan yang baik dan sungguh-sungguh dalam mempraktikkan metode ini. Nah, hal ini dikarenakan kemampuan guru dalam menguasai bahan itu sendiri perlu latihan-latihan praktik terus agar mampu menguasai berbagai metode. Nah, suatu keharusan seorang guru menguasai berbagai macam metode-metode dan menerapkannya secara bervariasi di kelas secara bersungguh-sungguh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jasmine. Nah, selanjutnya adalah yang kelima, media pembelajaran. Boleh di next. Nah, yang pertama kita bahas pengertian media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini menurut MIFTA tahun 2013 yaitu berupa teknologi yang dipandang sebagai aplikasi ilmu pengetahuan dapat berwujud media elektronik atau mesin pembelajaran lainnya dalam mempermudah dan memperlancar belajar. Nah, dalam dunia pendidikan, media merupakan instrumen yang sangat strategis dalam menentukan keberhasilan proses belajar mengajar, karena keberadaannya secara langsung dapat memberikan dinamika tersendiri terhadap peserta didik. Gitu. Ya, boleh di next. Nah, selanjutnya adalah fungsi dari media pembelajaran. Yang pertama adalah sebagai sarana bantu untuk mewujudkan situasi pembelajaran yang lebih efektif. Lalu yang kedua adalah sebagai salah satu komponen yang saling berhubungan dengan komponen lainnya dalam rangka menciptakan situasi belajar yang diharapkan. Lalu yang ketiga ada mempercepat proses belajar, dan yang keempat ada meningkatkan kualitas proses belajar mengajar, dan yang kelima ada mengkonkretkan yang abstrak sehingga dapat mengurangi terjadinya penyakit verbalisme. Ya. Next. Lalu selanjutnya ada perencanaan penggunaan media. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa. Maksudnya di sini adalah sebuah perencanaan media didasarkan atas kebutuhan. Salah satu indikatornya adalah kebutuhan, yaitu adanya kemampuan, keterampilan, dan sikap siswa yang kita inginkan agar dapat dikuasai oleh siswa. Lalu yang kedua adalah perumusan tujuan. Nah, maksudnya di sini adalah media pembelajaran harus dibuat sedemikian rupa sehingga akan membantu dan memudahkan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Lalu yang ketiga adalah memilih, merubah, dan merancang media pembelajaran. Nah, maksudnya di sini adalah untuk membuat media yang tepat bagi kegiatan pembelajaran. Biasanya akan meliputi salah satu dari 3 kemungkinan, yaitu yang pertama adalah memilih media pembelajaran yang sudah tersedia, lalu yang kedua adalah merubah media yang sudah ada, dan yang ketiga merancang pembuatan media yang baru. Yang keempat, perumusan materi. Nah, perumusan materi adalah maksudnya materi ini berkaitan dengan substansi isi dari pelajaran gitu, yang harus diberikan
sebuah program media di dalamnya haruslah berisi materi yang harus dikuasai oleh siswa. Lalu yang kelima, perlibatan siswa. Jadi kan pasti kalau ada media pembelajaran pasti harus ada siswanya gitu. Nah, situasi belajar yang paling efektif adalah situasi belajar yang memberikan kesempatan siswa merespon dan terlibat dalam pembelajaran. Nah, oleh karena itu, siswa harus dilibatkan semaksimal mungkin dalam pemanfaatan penggunaan media. Lalu yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi ini tujuannya adalah untuk memilih media pembelajaran yang akan digunakan di kelas gitu, untuk melihat prosedur penggunaan media, untuk memeriksa apakah tujuan penggunaan media ini telah tercapai atau belum, lalu menilai kemampuan gurunya nih menggunakan media, dan memberikan informasi untuk kepentingan administrasi dan untuk memperbaiki media itu sendiri. Ya, boleh di next. Nah, selanjutnya adalah klasifikasi media pembelajaran. Yang pertama adalah media pembelajaran menurut bentuknya. Maksudnya di sini menurut bentuknya itu dibedakan lagi menjadi dua. Yang pertama itu 2 dimensi dan yang 3 dimensi. Kalau misalkan 2 dimensi itu contohnya kayak grafik, peta, atau poster, atau bagan. Nah, kalau yang 3 dimensi contohnya kayak model, atau globe, atau diorama, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada media pembelajaran menurut perangkatnya. Nah, di sini juga dibedakan lagi menjadi perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Nah, kalau software itu contohnya kayak kaset audio atau kaset video atau film atau slide gitu. Lalu yang hardware itu contohnya kayak proyektor atau tape recorder atau kamera atau komputer dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada media pembelajaran menurut indera penerimanya. Nah, ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu visual, audio, dan audiovisual. Nah, kalau contoh yang visual ini yang bisa diamati doang nih, seperti kayak gambar, kan bisa diamati kayak foto atau grafik, dan lainnya. Untuk media audio itu tuh kayak cuma bisa didengar pakai suara doang gitu. Contohnya kayak radio atau tape recorder atau laboratorium bahasa gitu. Lalu kalau untuk yang audiovisual itu yang menghasilkan pesan yang kesannya dapat dilihat dan didengar gitu. Jadi dicampur audio dan visual. Nah, contohnya itu seperti televisi, video, atau proyektor film. Lalu selanjutnya ada media pembelajaran menurut cara kerjanya. Nah, ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu model projectable dan media non-projectable. Nah, kalau projectable adalah media yang menggunakan proyeksi seperti slide, proyektor, atau overhead proyektor gitu. Lalu kalau yang non-projectable itu maksudnya yang diamati tanpa menggunakan sistem proyeksi gitu. Misalnya kayak yang tadi kayak model atau globe gitu. Jadi nggak ada alat pembantunya. Lalu selanjutnya ada media pembelajaran menurut sifatnya. Nah, ini dibagi menjadi 2 juga, yaitu media bergerak dan media diam gitu. Nah, media bergerak ini adalah media yang dapat menghasilkan gambar yang bergerak, misalnya gambar hidup yang terlihat di film atau gambar pada video atau televisi. Dan untuk yang contoh dari media yang hanya diam, itu nggak saja tidak bergerak, hanya disampaikan secara visual seperti gambar dari film atau halaman cetak atau microform. Lalu yang terakhir adalah media pembelajaran menurut kelompok penggunanya. Nah, ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada individual, kelompok, dan kelompok besar. Nah, individual ini yaitu media yang hanya digunakan perorangan gitu atau individu. Contohnya adalah mikroskop, lensa, atau kamera. Lalu selanjutnya ada untuk media kelompok yang biasa digunakan perorangan dan juga bisa secara perkelompok, misalkan papan tulis, slide, atau film. Dan untuk media kelompok besar, nah kalau kelompok besar itu media yang digunakan kelompok massa gitu, yang kayak lebih besar. Misalnya penyuluhan di lapangan, kan rame itu besar, dengan menggunakan film lebar dan pengeras suara. Gitu. Ya, selanjutnya. Ya, selanjutnya akan Oke, selanjutnya yang keenam itu akan dijelaskan oleh saya, yaitu sumber pembelajaran. Next.
Nah, yang pertama ini adalah pengertian dari sumber belajar. Sumber belajar atau learning research adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Nah, jadi di sini bisa kita tarik kesimpulan ada 4 konsepsi ya. Yang pertama itu materi, terus kedua peralatan dan perlengkapan, yang ketiga itu orang, dan yang terakhir itu kondisi atau setting. Nah, dalam pengertian singkatnya ya, itu sumber belajar itu adalah segala sesuatu yang dapat digunakan oleh siswa untuk mempelajari suatu hal. Nah, di sumber belajar ini tidak terbatas cuma buku saja gitu, tapi juga bisa berupa orang, terus alat, bahan, dan lingkungan yang dapat mendukung proses pembelajaran. Nah, selanjutnya ini adalah bentuk-bentuk sumber belajar. Nah, jadi ada klasifikasi bentuk-bentuk sumber belajar menurut ICT. Nah, jadi ICT ini atau Association for Educational Communication and Technology. Nah, jadi ini merupakan sebuah organisasi internasional yang bergerak dalam bidang akademik dalam teknologi pendidikan. Nah, jadi mereka ini mengklasifikasi bentuk-bentuk sumber belajar itu sebagai dalam 5 bentuk. Yang pertama itu ada pesan atau message. Pesan ini merupakan informasi dalam bentuk ide, terus fakta, seni maupun data. Nah, yang termasuk dalam kelompok pesan ini itu adalah semua bidang studi yang harus diajarkan kepada siswa. Terus selanjutnya yang kedua itu ada orang atau people. Nah, orang ini itu yang bertindak sebagai penyimpan, pengolah, dan penyaji si pesan itu. Nah, jadi orang yang termasuk dalam orang ini itu guru, tutor, peserta didik maupun tokoh masyarakat gitu yang berinteraksi dengan masyarakat. Terus yang ketiga itu ada bahan atau material. Nah, jadi bahan ini merupakan perangkat lunak nih yang mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat ataupun dirinya sendiri. Nah, misalnya itu kayak audio, video, buku, majalah, dan lainnya. Terus selanjutnya itu yang keempat itu ada alat atau devices. Nah, itu merupakan perangkat keras yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan. Nah, misalnya itu kayak proyektor, terus video tape, terus pesawat radio atau televisi. Terus yang kelima itu adalah teknik. Itu merupakan prosedur atau acuan yang disiapkan untuk menggunakan bahan, peralatan, orang, dan lingkungan untuk menyampaikan si pesan tadi. Nah, misalnya itu bisa dalam bentuk belajar sendiri, terus bisa juga dengan bentuk simulasi, terus demonstrasi, dan tanya jawab. Terus yang keenam itu adalah lingkungan atau setting. Nah, lingkungan ini merupakan situasi di sekitar di mana pesan ini disampaikan. Nah, lingkungan ini bisa bersifat fisik, itu misalnya kayak gedung sekolah, terus perpustakaan, terus laboratorium, terus auditorium, studio, museum, taman, terus juga lingkungan non fisik atau suasana dari gimana cara kita itu belajar gitu. Terus next ini selanjutnya adalah ciri-ciri sumber belajar. Nah, secara garis besar nih sumber belajar ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu sumber belajar harus mampu memberikan kekuatan dalam proses belajar mengajar. Nah, kekuatan ini dibutuhkan untuk supaya tujuan pembelajaran ini dapat tercapai secara maksimal gitu. Terus yang kedua itu ada sumber belajar itu harus mempunyai nilai-nilai instruksional edukatif. Maksudnya apa? Maksudnya di sini itu sumber belajar itu harus dapat mengubah dan membawa perubahan yang sempurna terhadap tingkah laku sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan gitu. Terus yang ketiga itu ada dengan adanya klasifikasi sumber belajar, maka sumber belajar ini dapat yang dimanfaatkan ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama itu tidak terorganisasi dan tidak sistematis, baik dalam bentuk maupun isi. Terus yang kedua itu tidak mempunyai tujuan pembelajaran eksplisit. Yang ketiga itu hanya dipergunakan untuk keadaan dan tujuan tertentu atau secara insidental, dan yang terakhir itu dapat dipergunakan untuk berbagai tujuan pembelajaran. Terus lanjut yang keempat ini sumber belajar yang dirancang ini harus mempunyai ciri-ciri yang spesifik sesuai dengan tersedianya media pembelajaran. Terus yang kelima ini
belajar ini dapat digunakan secara sendiri-sendiri atau terpisah, nah tetapi juga bisa digunakan secara kombinasi atau gabungan. Terus yang terakhir ini sumber belajar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber belajar yang dirancang dan sumber belajar yang tinggal pakai atau jadi. Nah, apa sih bedanya? Nah, kalau sumber belajar yang dirancang itu adalah sesuatu yang memang dari semula itu dirancang untuk keperluan belajar. Nah, sedangkan kalau misalkan sumber belajar yang tinggal pakai atau jadi itu sesuatu yang pada mulanya itu tidak dimaksudkan untuk kepentingan belajar, tetapi kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan belajar gitu. Next. Nah, yang selanjutnya ini adalah fungsi sumber belajar. Nah, di sini ada 6 fungsi sumber belajar. Yang pertama itu meningkatkan produktivitas pembelajaran. Nah, itu gimana caranya? Itu melalui percepatan laju belajar dan membantu si pengajar ini untuk menggunakan waktu secara lebih baik dan pengurangan beban pengajar dalam menyampaikan informasi. Nah, sehingga kita tuh dapat lebih banyak membina dan mengembangkan gairah belajar peserta didik gitu. Terus yang kedua itu memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya itu lebih individual. Nah, itu misalnya melalui pengurangan kontrol pengajar yang kaku dan tradisional gitu, serta pemberian kesempatan kepada peserta didik itu untuk belajar sesuai dengan kemampuannya. Terus yang ketiga itu memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pengajaran. Itu misalnya melalui perencanaan program pembelajaran yang lebih sistematis dan pengembangan bahan pembelajaran berbasis penelitian gitu. Terus yang keempat itu lebih memantapkan pembelajaran. Nah, di sini bisa melalui peningkatan kemampuan dari siswanya gitu dalam penggunaan berbagai media komunikasi serta penyajian data dan informasi itu secara lebih konkret gitu. Terus yang kelima itu memungkinkan belajar secara seketika. Ini bisa melalui pengurangan jurang pemisah nih antara pelajaran yang bersifat verbal dan dengan abstrak dengan realitas yang sifatnya itu konkret dan memberikan pengetahuan itu yang bersifat secara langsung. Terus yang terakhir itu memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas, terutama dengan adanya media massa. Nah, jadi bisa melalui pemanfaatan secara bersama yang lebih luas oleh tenaga pendidik, misalnya dengan kayak tentang kejadian-kejadian yang langka, terus penyajian informasi yang bisa menembus batas geografis. Next. Nah, selanjutnya ini adalah pemilihan sumber belajar. Nah, sebagai pendidikan pasti sangat penting ya kita itu untuk memiliki kemampuan terus dan keterampilan dalam memilih sumber belajar yang tepat dalam proses pembelajaran. Nah, oleh karena itu nih, makanya pendidik ini harus memahami nih dengan baik kriteria dalam memilih sumber belajar atau learning research dengan memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama itu tujuan yang ingin dicapai. Nah, tujuan yang ingin dicapai ini kita bisa dengan menggunakan sumber belajar akan yang menimbulkan motivasi gitu, terus pembelajaran lebih baik dan dapat mengatasi berbagai permasalahan dalam pembelajaran gitu. Terus yang kedua itu ekonomis. Nah, sumber belajar ini dipilih harus murah dan tidak murahan gitu. Nah, pemilihan sumber belajar ini harus mempertimbangkan jumlah orang yang akan menggunakan, terus selama pemakaian, terus langkah tidaknya peristiwa itu terjadi, dan akurat atau tidaknya pesan yang disampaikan. Terus yang ketiga itu praktis dan sederhana. Nah, jadi sumber belajar ini harus praktis, mudah dibawa, sederhana, tidak memerlukan peralatan khusus, tidak mahal harganya, dan tidak membutuhkan tenaga terampil yang khusus gitu. Yang keempat itu mudah didapat. Nah, sumber belajar yang baik itu adalah yang ada di sekitar kita dan mudah untuk mendapatkannya. Terus yang terakhir ini adalah fleksibel atau luas. Jadi sumber belajar yang baik itu adalah sumber belajar yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kondisi dan situasi. Oke, next. Nah, next ini adalah komponen-komponen sumber belajar. Nah, di sini ada 4 komponen. Yang pertama itu tujuan, misi atau fungsi sumber belajar. Nah, artinya setiap sumber belajar itu selalu memiliki tujuan atau misi yang akan dicapai gitu. Tujuan setiap sumber itu pasti selalu ada gitu, baik secara eksplisit maupun implisit. Nah, tujuan ini sangat dipengaruhi oleh sifat dan bentuk sumber belajar itu sendiri. Nah, yang kedua ini adalah bentuk format atau keadaan fisik sumber belajar satu dengan lainnya itu berbeda-beda. Nah, jadi keadaan fisik sumber belajar ini kan merupakan komponen penting ya. Nah, penggunaan atau pemanfaatannya ini hendaknya dengan memperhitungkan segi waktu, pembiayaannya, dan sebagainya. Terus yang ketiga ini pesan yang dibawa oleh sumber belajar. Nah, setiap sumber belajar ini selalu membawa pesan yang dimanfaatkan atau dipelajari oleh para pemakainya. Nah, komponen pesan ini merupakan informasi yang sangat penting. Nah, oleh karena itu nih, para pemakai sumber belajar hendaknya memperhatikan bagaimana pesan itu disimak.
gitu. Hal-hal yang harus diperhatikan misalnya kayak isi pesan harus sederhana, terus harus cukup jelas, terus juga lengkap, terus mudah disimak maknanya gitu, atau mudah dimengerti. Terus yang keempat ini adalah tingkat kesulitan atau kompleksitas pemakaian sumber belajar. Nah, jadi tingkat kompleksitas penggunaan sumber belajar ini berkaitan dengan keadaan fisik dan pesan sumber belajar. Nah, sejauh mana kompleksitasnya ini perlu kita ketahui nih guna menentukan apakah sumber belajar itu masih bisa dipergunakan. Mengingat waktu dan biaya itu biaya yang kita gunakan itu terbatas. Oke, nah itu aja mengenai sumber belajar. Next bakal ada mengenai evaluasi pengajaran. Nah, yang pertama ini adalah pengertiannya. Nah, secara umum evaluasi pengajaran ini adalah penilaian atau penafsiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan peserta didik karena tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Nah, evaluasi pengajaran ini bertujuan untuk mendapatkan data pembuktian yang akan mengukur sampai di mana nih tingkat kemampuan dan keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan pengajaran. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan kalau misalkan ruang lingkup dari evaluasi pengajaran itu menyangkut evaluasi terhadap tujuan-tujuan dari pengajaran itu sendiri, terus evaluasi terhadap proses belajar mengajar, terus evaluasi terhadap hasil belajar, dan evaluasi terhadap pengajaran itu sendiri. Next, nah ini selanjutnya adalah fungsi evaluasi. Nah di sini ada 4 fungsi evaluasi. Yang pertama itu penilaian itu penilaian atau evaluasi itu bersifat selektif. Nah maksudnya di sini dengan penilaian ini nih guru itu bisa mempunyai cara untuk mengadakan seleksi atau penilaian terhadap siswa. Nah hal ini bisa kita lakukan, seorang guru lakukan itu dengan yang pertama memperkirakan hal ini bisa dilakukan oleh guru untuk yang pertama itu memperkirakan siswa yang dapat diterima di sekolah tertentu, terus juga bisa memilih siswa nih yang dapat naik ke kelas atau tingkat berikutnya. Terus juga bisa memilih siswa yang seharusnya mendapatkan beasiswa dan memilih siswa yang sudah berhak meninggalkan sekolah dan sebagainya. Terus yang kedua ini penilaian berfungsi diagnostik. Nah, penilaian ini bisa kita ketahui, kita tuh dapat mengetahui berbagai kelemahan siswa dan apa sih penyebab dari munculnya kelemahan tersebut. Nah, dengan demikian, dengan melakukan penilaian atau evaluasi ini, seorang guru itu berarti telah melakukan diagnosis terhadap kelebihan dan kelemahan siswa tersebut gitu. Dan dari hal ini guru bisa melakukan langkah perbaikan dan berusaha untuk mengatasi berbagai kelemahan dari siswa-siswa tersebut. Terus yang ketiga itu adalah penilaian berfungsi sebagai penempatan. Nah, ini tuh bertujuan untuk mengetahui kemampuan individu dalam belajarnya gitu, agar bisa lebih efektif dan efisien dalam proses pembelajarannya. Nah, kadang itu diperlukan untuk pengajaran berkelompok secara efektif. Nah, untuk bisa menentukan kelompok, maka siswa itu harus ditempatkan. Maka dipergunakanlah penilaian atau evaluasi. Nah, kelompok siswa yang mempunyai hasil penilaian yang sama atau mendekati yang sama ini akan berbeda dengan kelompok mereka itu akan dipisah gitu dari kelompok belajarnya gitu. Terus yang keempat itu adalah penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Nah, ini dilakukan itu agar guru itu mengetahui apakah program pembelajaran itu memang tepat dan berhasil diterapkan dan mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, jika demikian, penilaian atau evaluasi ini sangat diperlukan, sangat penting ya untuk dilakukan dalam proses pendidikan. Oke, next. Ini adalah kegiatan evaluasi pengajaran. Morrison itu merumuskan evaluasi sebagai kegiatan pemberian pertimbangan berdasarkan seperangkat kriteria yang disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kegiatan evaluasi itu paling tidaknya itu akan mengandung 3 faktor utama. Yang pertama itu adalah deskripsi. Itu deskripsi tentang objek yang akan dievaluasi. Itu di mana perubahan perilaku sebagai hasil belajar itu yang merupakan produk sistem pengajaran itu harus dijelaskan, dirinci, dan didefinisikan dengan jelas agar dapat diamati dan diukur dengan tepat. Terus yang kedua itu kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, di mana ukuran-ukuran yang akan digunakan ini untuk menilai suatu objek evaluasi ditetapkan. Nah, kriteria pengukuran itu harus relevan, harus sesuai atau cocok dengan kriteria keberhasilan dilihat dalam hubungannya dengan tujuan atau sasaran pendidikan. Terus yang ketiga itu adalah pertimbangan dan keputusan.
itu adalah acuan atau dasar pembuatan keputusan berupa penetapan hasil evaluasi pada derajat tertentu. Nah, pemberian pertimbangan tersebut membutuhkan informasi yang akurat, relevan, serta dapat dipercaya agar keputusan yang akan diambil nanti itu benar gitu. Oke, next akan dijelaskan oleh teman kelompok saya yang lain. Ya, selanjutnya teknik-teknik evaluasi. Teknik ini kedua ada teknik tindak lanjut jangka panjang dan teknik-teknik evaluasi akhir pengajaran. Teknik evaluasi ini digunakan untuk menilai siswa yang telah lulus dan telah bekerja atau menempati pekerjaan tertentu. Ada 3 teknik yang dapat digunakan, yaitu yang pertama observasi langsung terhadap si pelaku, jadi langsung. Kemudian yang kedua pengukuran tak langsung terhadap si pelaku, jadi diukur. Kemudian yang ketiga pengukurannya itu dengan bantuan orang lain, jadi kita bisa tanya ke orang lain atau ke yang kenal sama dia kayak gitu. Kemudian teknik yang evaluasi akhir pengajaran. Teknik-teknik evaluasi ini dilaksanakan pada akhir pengajaran yang mencakup evaluasi terhadap perilaku keterampilan dan evaluasi terhadap aspek pengetahuannya. Yang pertama ada perilaku keterampilan meliputi kognitif, psikomotorik, reaktif, serta interaktif. Yang tadi sudah dijelaskan ketiga itu. Ini kemudian yang kedua pengetahuan meliputi aspek-aspek pengenalan atau recognition, kemudian ingatan, recall, dan pemahaman atau comprehension. Ini teknik evaluasi akhir pengajaran. Bisa di next. Ya, kemudian ada pengukuran hasil dari pengajaran. Ada 2 pendekatan yang dapat digunakan, yaitu pendekatan acuan norma. Pendekatan acuan norma ini pendekatan yang bertitik tolak dari hasil-hasil belajar yang diharapkan secara normal.
yang berdasarkan pada asumsi bahwa kurva distribusi normal yang menyajikan banyak karakteristik manusia juga banyak diterapkan dalam distribusi belajar dalam suatu sistem instruksional. Ini pendekatan acuan normal. Kemudian yang kedua, pendekatan acuan kriteria. Pendekatan ini berdasarkan kriteria atau ukuran yang diinginkan agar tercapai oleh siswa dalam proses belajar. Ini jadi diukurnya pakai kriteria berdasarkan kriteria atau ukuran. Ukuran-ukurannya ini itu bukan berdasarkan ukuran kelompok, melainkan berdasarkan apa yang dapat dicapai oleh siswanya sendiri. Ini pendekatan acuan dari kriteria. Oke, selanjutnya ini adalah strategi perbaikan pengajaran. Sebelumnya suara saya masuk kan ya? Tes, masuk nggak? Oke, nah. Selanjutnya ini adalah strategi perbaikan pengajaran. Nah, di sini ada 5 teknik perbaikan itu yang meliputi, yang pertama itu adalah perbaikan hasil belajar. Itu dengan cara misalnya dengan memberikan pengajaran remedial atau tutorial sistem, terus diskusi kelompok, terus latihan dan ulangan, terus pemberian tugas atau review materi gitu dari guru kepada siswanya. Terus yang kedua itu bantuan kesulitan dan Ini udah ya? Belum. bentar, Ya. tunggu slide lagi. Oh. Maaf ya teman-teman, reconnect tadi. Lanjut ya. Ini adalah yang terakhir, itu strategi perbaikan pengajaran. Itu teknik perbaikan itu meliputi yang pertama itu perbaikan hasil belajar. Itu dengan misalnya guru itu dengan memberikan pengajaran remedial, terus juga bisa memberikan tutorial dari tutorial sistem, terus bisa memberikan diskusi kelompok, terus latihan dan ulangan, pemberian tugas, terus review pengajaran dan lain-lainnya.
Terus yang kedua itu bantuan kesulitan dan pemecahan masalah. Itu misalnya dengan cara memberikan bimbingan dan layanan. Terus bimbingan dan layanan ini baik perorangan maupun kelompok. Terus juga bisa melakukan pengajaran remedial, terus latihan memecahkan masalah dan lain-lainnya. Terus yang ketiga itu strateginya itu perbaikan kualifikasi guru. Itu misalnya guru itu bisa belajar secara mandiri, terus atau misalkan dia mau studi lanjutan, penataran diskusi kelompok, terus bisa juga strateginya itu dengan supervise, terus pengembangan staff dan lain-lainnya, atau melakukan pelatihan guru. Terus yang keempat itu peningkatan efisiensi program pengajaran dengan cara kajian dan penyusunan rencana pengajaran lebih seksama dan lebih akurat, dan menilai setiap komponen itu dalam program tersebut secara spesifik. Terus yang kelima itu adalah perbaikan kemampuan awal. Itu misalnya dengan cara melakukan assessment secara lebih seksama terhadap komponen behavior para siswa. Terus mengembangkan kerjasama dengan rekan kerja dan sekolah-sekolah yang lebih rendah. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila tadi ada kesalahan sedikit ya, kesalahan teknis. Oke, selanjutnya boleh nih bagi teman-teman yang mau bertanya kepada kelompok kami buka 2 termin. Satu termin itu terdapat 3 orang penanya. Mungkin boleh nih teman-teman yang mau bertanya silakan raise hand terlebih dahulu. Oke, boleh Arum. Permisi, saya Arum dari kelompok 8, izin bertanya. Nah, tadi kan kalian ngejelasin tentang strategi perbaikan pengajaran. Nah, menurut kalian, bagaimana sih strategi perbaikan pengajaran itu untuk pembelajaran yang berbasis digital pada saat pandemi saat ini? Makasih. Ya, baik, makasih Arum atas pertanyaannya. Boleh nih yang lain. Wih, KJ udah angkat tangan. Boleh nih, Kes. Oke, makasih untuk kesempatannya. Saya Kizia dari kelompok 7, izin bertanya. Dalam PPT kelompok kalian itu kan bagian strategi perbaikan pengajaran, ada poin perbaikan kemampuan awal. Di sini menurut kalian itu seberapa penting sih kemampuan awal siswa dalam mendukung kegiatan belajar mengajar, dan dengan cara seperti apakah guru bisa memperbaiki kemampuan awal siswa yang masih kurang? Terima kasih. Oke, makasih juga KJ udah bertanya. Mungkin boleh nih satu orang lagi nih mau bertanya di termin. Oke, saya dong mau bertanya. Sebelumnya mohon maaf off cam karena dari tadi nge-lag gitu loh Zoom-nya. Jadi izin off cam ya. Untuk pertanyaannya, kan tadi tuh di PPT juga dijelasin ya cara mengajar gitu. Untuk kayak gimana sih caranya untuk mendapatkan perhatian peserta didik pas lagi pembelajaran daring, kan kita kayak cuman tatap muka doang kan. Nah, gimana tuh caranya supaya mendapatkan perhatiannya gitu dari peserta didik? Gitu, kedengeran nggak pertanyaannya? Soalnya nge-lag lagi Zoom-nya. Kedengeran Anissa. Oke. Iya, masuk Aja. Makasih kedengaran kelompok dengan jelas. sangat. Iya, makasih juga Nisa yang udah bertanya. Mungkin ini sambil ini ya, kita juga mau diskusi juga. Mungkin boleh nih langsung aja ya, gak usah termin-terminan. Kalau teman-teman yang mau bertanya lagi, boleh nih raise hand. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Teofani nih, yang mengirim pertanyaan lewat room chat Zoom. Mungkin lagi ada kendala ya, makanya room chat Zoom. Saya izin bacakan ya teman-teman. Nah, jadi saya Teofani dari kelompok 2 izin bertanya. Menurut kalian metode pembelajaran apa yang paling strategis digunakan dalam menghilangkan kejenuhan siswa pada kasus pembelajaran daring? Kemudian bagaimana mendapatkan sumber-sumber belajar yang baik dan berkualitas? Oke, makasih Teofani yang udah bertanya. Mungkin boleh nih, ada lagi nggak nih? Ya, suaranya.
Oke, izin bertanya ya. Saya Rizkia dari kelompok 3. Izin bertanya sama kelompok pemateri. Tadi kan udah disebutin ada bentuk-bentuk sumber-sumber belajar ya yang disebutkan di PPT. Nah, menurut kelompok kalian, manakah yang paling efektif untuk mudah diserap dengan siswa atau peserta didik dan juga mudah diingat oleh peserta didik tersebut? Apakah dengan mengkombinasikan sumber-sumber belajar tersebut yang bisa mudah diserap gitu oleh peserta didik? Itu sih pertanyaannya. Terima kasih. Oke, makasih juga Adis yang udah bertanya. Mungkin boleh nih dari kelompok kita mau izin diskusi sebentar doang. Teman-teman bisa tolong ini ya di Oke, karena berhubung waktunya berjalan ya, kita dari kelompok 5 mau mencoba untuk menjawab terlebih dahulu nih satu persatu. Nah, jadi di sini saya Dinda akan menjawab pertanyaan dari Arum kelompok 2. Nah, itu pertanyaannya kan tadi gimana sih menurut kalian ya strategi perbaikan pengajaran untuk pembelajaran strategi perbaikan pengajaran untuk pembelajaran yang dilakukan dengan berbasis digital pada masa pandemi saat ini. Nah, jadi yang sama-sama kita tahu ya, pandemi saat ini kan emang menjadi sebuah tantangan baru ya bagi dunia pendidikan. Udah dari tahun kemarin gitu ya, pendidikan kita. Jadi selama dari kemarin itu pendidikan ini mengalami tantangan-tantangan gitu. Yang pertama itu ketimpangan teknologi antara sekolah di kota besar dan juga di daerah-daerah terpencil gitu. Terus juga kualitas gurunya itu juga nggak semuanya itu merata gitu. Karena keterbatasan kompetensi guru dalam pemanfaatan aplikasi pembelajaran. Terus juga adanya keterbatasan sumber daya untuk pemanfaatan teknologi pendidikan seperti internet dan kuota, baik itu siswa maupun guru gitu. Terus selanjutnya relasi antara guru, murid, orang tua dalam pembelajaran dari ini belum integral gitu, belum nyatu gitu menjadi kesatuan. Nah, adapun ini saya akan menjelaskan 5 strategi perbaikan yang bisa dilakukan ya. Yang pertama itu semua guru itu harus bisa mengajar jarak jauh yang notabene itu harus menggunakan teknologi. Nah, peningkatan kompetensi pendidik ini di semua jenjang itu untuk menggunakan aplikasi pembelajaran jauh itu harus dilakukan gitu. Memang jumlahnya itu sangat banyak ya.
untuk memastikan sekitar 3 jutaan guru di Indonesia yang memiliki kompetensi yang memadai dalam memanfaatkan teknologi. Itu bukanlah perkara yang mudah gitu ya bagi pemerintah gitu. Nah, makanya kan udah dijelasin juga ya kompetensi minimal TIK guru itu harus di level 2 gitu. Nah, makanya di sini harus mewujudkan minimal kompetensi TIK guru itu di level 2 gitu. Karena kalau misalkan guru sudah di level 2, maka guru itu akan mampu menyiapkan sistem belajar, terus silabus dan metode pembelajaran dengan pola belajar digital atau online. Jadi guru itu tuh bisa menyesuaikan dengan pembelajaran online gitu. Terus yang kedua itu pemakaian teknologi itu juga jangan asal-asalan gitu. Kalau misalkan di dunia pendidikan ini ada ilmu khususnya gitu agar pemanfaatan teknologi itu dapat menjadi alat mewujudkan tujuan pendidikan, yaitu teknologi pendidikan atau TP. Nah, pembelajaran online ini kan tidak hanya memindah proses tatap muka menggunakan aplikasi digital aja kan, terus apalagi dengan sekarang itu kayak guru cuma sebatas ngasih tugas-tugas yang numpuk sama siswanya gitu. Nah, seharusnya di sini tuh guru itu harus harus tahu nih prinsip-prinsip pemanfaatan teknologi yang harus menjadi acuan guru dalam memanfaatkan teknologi, yaitu yang pertama itu guru itu harus mampu menghadirkan fakta yang sulit dan langka ke dalam kelas. Terus yang kedua, guru itu harus memberikan ilustrasi fenomena alam dan ilmu pengetahuan. Terus juga guru itu harus memberikan ruang gerak siswa untuk bereksplorasi. Terus juga guru harus memudahkan interaksi dan kolaborasi antara siswa dengan guru maupun siswa dengan siswa yang lain. Terus juga guru juga harus menyediakan layanan kepada siswanya itu tanpa henti. Terus yang ketiga itu kebijakan itu bisa dengan pemberlakuan sistem belajar online. Guru itu harus pembelajaran daring ini harus menjadi bagian dari semua pembelajaran meskipun hanya sebagai komplemen. Nah, intinya ini guru itu harus membiasakan gimana caranya itu dia bisa mengajar secara online gitu. Nah, makanya guru itu harus sudah menerapkan pembelajaran berbasis teknologi sesuai kapasitas dan ketersediaan teknologi. Nah, terus selanjutnya itu yang keempat itu makanya nih guru itu harus mempunyai perlengkapan pembelajaran online. Nah, peralatan mungkin peralatan TIK minimal yang harus dimiliki guru itu adalah laptop, terus alat penunjang pendukung video conference kayak Zoom, terus Meet atau Google Classroom, terus Google Meet dan lain-lainnya. Terus yang kelima, nah ini yang penting juga nih, itu kan tadi ini ya masalah jaringan internet. Nah, makanya nih ketimpangan infrastruktur digital antara kota besar dan kota daerah itu harus dijembatani dengan kebijakan teknologi afirmasi untuk daerah yang kekurangan. Nah, akses internet ini harus diperluas dan kapasitas bandwidth-nya ini juga harus ditingkatkan gitu. Apakah Sudah terjawab, Dinda. Makasih. Oke, makasih juga Arum. Mungkin boleh nih dari teman-teman kelompok yang lain yang ingin menjawab. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Keisha. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya tadi intinya seberapa penting sih strategi perbaikan kemampuan awal dan gimana memperbaiki siswa yang masih kurang ya. Izin menjawab, strategi perbaikan kemampuan awal ini cukup penting untuk mendukung pembelajaran selanjutnya kayak gitu. Kemudian dengan kita mengetahui nih kemampuan awal siswa, kayak misalnya siswa-siswa yang kurang dapat kita perbaiki. Nah, kita bisa tahu apa yang dibutuhkan kayak gitu. Kemudian apa yang masih dia kurang kayak gitu kita cukupkan kayak gitu pengetahuannya. Dan kita juga bisa nentuin nih strategi belajarnya. Kemudian kita juga bisa menentukan metode atau model pembelajarannya kayak gitu. Dari strategi perbaikan kemampuan awal ini. Nah, apakah sudah terjawab, Cynthia? Iya, sudah terjawab. Terima kasih, Lia. Oke, sama-sama. Baik,
selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa, yaitu bagaimana cara guru untuk mendapatkan perhatian dari siswanya. Nah, caranya yaitu bisa dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat siswanya penasaran. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat siswa penasaran tersebut akan memunculkan rasa ingin tahu dalam diri siswa, sehingga mereka akan memerhatikan guru dengan sendirinya. Nah, guru juga dapat memberitahukan sebelum mulai pelajaran bahwa untuk siswa yang aktif itu akan diberikan nilai tambah. Nah, terus juga guru dapat menerapkan pembelajaran sambil bermain, yaitu dengan mengadakan ice breaking, sehingga siswa juga tidak bosan dan tertarik untuk mendengarkan penjelasan dari guru tersebut. Seperti itu. Bagaimana Nisa, apakah sudah cukup? Iya, Herma, sudah cukup. Terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama. Ya, selanjutnya adalah pertanyaan dari Teofani. Ya, pertanyaannya tadi, menurut kalian metode pembelajaran apa yang paling strategis digunakan dalam menghilangkan kejenuhan siswa pada kasus pembelajaran daring? Yaitu dulu ya, ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama itu, saya jawab dulu. Jadi kan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kejenuhan belajar siswa adalah metode atau strategi pembelajaran yang diberikan oleh guru gitu. Nah, strategi pembelajaran yang monoton atau tidak bervariasi dapat menyebabkan rasa bosan dan jenuh pada peserta didik ketika mengikuti kegiatan belajar mengajar. Nah, jadi guru itu perlu adanya pelatihan untuk meningkatkan pemahaman guru terkait strategi pembelajaran daring selama masa pandemi ini. Itu sama aja sih kayak pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang kayak Dinda juga udah jelasin ya. Nah, jadi tuh kalau sekarang guru itu harus lebih kayak kreatif gitu dalam menyampaikan pembelajarannya. Misalkan kayak menggunakan video pembelajaran yang menyenangkan atau adanya tadi ice breaking atau games yang berupa soal. Nah, jadi soal tapi menyenangkan tapi tetap sesuai materinya gitu. Nah, juga bisa sebelum pembelajaran dimulai, guru memberikan semangat dan motivasi kepada peserta didik. Terus tadi saya juga nyari-nyari, ternyata Kemendikbud itu juga merekomendasikan aplikasi bernama iCando. Nah, aplikasi ini memiliki konten yang sesuai dengan kurikulum 2013 gitu. Nah, kelebihan aplikasi ini ada cerita visual yang menarik sehingga dapat memberikan pemahaman dan penerapan yang lebih baik. Jadi itu. Lalu pertanyaan keduanya adalah bagaimana mendapatkan sumber-sumber belajar yang baik dan berkualitas. Jadi yang pertama adalah sumber-sumber belajar itu harus ekonomis. Maksudnya di sini adalah belajar itu nggak harus sumber-sumber yang mahal-mahal gitu. Bisa ekonomis, bisa didapatkan dari mana saja gitu. Nah, lalu yang kedua ada praktis dan sederhana. Nah, sumber belajar ini harus mudah digunakan dan tidak membingungkan, tidak memerlukan lagi tambahan pelayanan atau alat lain yang sulit didapatkan gitu. Lalu yang ketiga ada mudah diperoleh. Jadi bahwa sumber belajar mudah dicari dan didapatkan. Bahkan bisa memanfaatkan lingkungan sekitar yang tersedia sehingga peserta didik juga dapat dengan mudah memanfaatkannya gitu. Lalu yang keempat ada fleksibel dan kompatibel. Maksudnya sumber belajar tidak harus mengikat pada satu tujuan atau materi pembelajaran tertentu. Akan lebih baik jika dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan pembelajaran, bahkan juga keperluan yang lain. Nah, ada juga kriteria khususnya. Jadi, sumber belajar itu harus bisa memotivasi peserta didik dalam belajar gitu. Lalu, sumber belajar juga dibuat sesuai dengan tujuan pengajarannya. Dan yang ketiga, sumber belajar untuk penelitian, maksudnya sumber belajar yang dipilih hendaknya udah diobservasi, udah dianalisis gitu, ini tepat atau enggak. Lalu ada sumber belajar untuk memecahkan masalah, maksudnya ya, sumber belajar yang dipilih ini harus dapat mengatasi problem belajar
yang akan digunakan oleh peserta didik gitu. Lalu ada sumber belajar untuk presentasi. Maksudnya sumber belajar yang dipilih bisa berfungsi sebagai alat, metode atau strategi penyampaian dalam menyampaikan pembelajaran ya gitu, dalam menyampaikan materi pembelajarannya. Gimana Fani? Apakah sudah terjawab? Ya, ya sama-sama Fani. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Adistia. Ya, sebelumnya terima kasih Adistia atas pertanyaannya. Pertanyaannya itu di antara bentuk sumber-sumber belajar yang sudah disebutkan, menurut kalian manakah yang paling efektif untuk diserap atau mudah diingat oleh peserta didik? Apakah dengan mengkombinasikannya? Jawabannya menurut kelompok kami, di antara keenam bentuk sumber-sumber belajar yang sudah disebutkan tadi, saling berkesinambungan antara bentuk 1 sampai dengan bentuk 6. Dan akan lebih kompleks jika keenam tersebut dikombinasikan. Tetapi pada bentuk yang keenam, yaitu lingkungan atau setting, memiliki dampak yang lebih dari 5 bentuk sumber belajar lainnya. Karena lingkungan dapat memperkaya bahan dan kegiatan belajar secara alamiah dan jangkauan yang lebih luas. Seperti contohnya perpustakaan, laboratorium, studio, dan lain sebagainya. Di mana tempat-tempat tersebut, peserta didik bisa mempelajari lebih luas lagi dari konteks yang diajarkan. Dan terkait dengan pertanyaan bentuk mana yang paling efektif dan mudah diingat oleh peserta didik itu, tergantung dari karakter si peserta didiknya. Karena tiap-tiap peserta didik memiliki karakter dan kemampuan yang berbeda dalam menyerap materi pembelajaran. Dalam konteks ini, guru harus peka untuk menentukan bentuk sumber belajar mana dan seperti apa, lalu kepada peserta didik yang bagaimana, agar inti tujuan pembelajaran dapat diterima oleh seluruh peserta didik, walaupun dengan bentuk penyampaian yang berbeda. Bagaimana, Adistia? Apakah sudah terjawab? Ya, Ripka, sudah sangat terjawab. Terima kasih atas jawabannya ya, Ripka dan teman-teman. Sama-sama. Oke, tadi jawaban Rika itu menutup dari sesi tanya jawab ya, karena kan tadi udah habis juga sesi pertanyaannya. Oke, selanjutnya udah mungkin kalian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 5 yang sudah mempresentasikan materinya. Oke, untuk habis ini boleh lift kali ya.